Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mengaku seseorang yang beriman, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan sesungguhnya tatkala kita bersyukur bukan hanya di lisan, namun kita harus mengaplikasikan syukur kita kepada mentaati aturan-aturan Allah, ya, atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya saudara kita di luar sana dan masih banyak di sekitar kita yang melakukan kesyirikan. Entah itu dia menyimpan jimat, entah itu dia mendatangi paranormal, ya, para dukun, yang dikenal biasanya di sekitar kita adalah mendatangi orang pintar, katanya. Yang pada hakikatnya dia adalah kerjasama dengan syaitan, yang dimana di situ ada kesyirikan. Sahabat Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Jadi hendaknya kita jaga diri kita dan keluarga kita dari bentuk dosa kesyirikan. Ya. Insya Allah saya akan terangkan 3 musibah seseorang yang melakukan kesyirikan, bahwasanya dia akan mendapatkan 3 musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, tatkala seseorang mendatangi dukun atau melakukan kesyirikan, yang pertama, seseorang tersebut mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang terdahulu, tatkala melakukan kesyirikan, ya, melakukan kezaliman yaitu kesyirikan, maka terhapuslah semua amal ibadahmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa bisa dikatakan orang-orang yang rugi? Tentunya kita bertanya, kan, kenapa kita termasuk orang-orang rugi tatkala kita melakukan kesyirikan yaitu syirkul akbar, ya? Karena apa? Tatkala seseorang melakukan amal-amal ibadah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, entah itu melakukan sedekah, entah itu membangun masjid, ya. Tatkala dia melakukan satu saja amalan kesyirikan yaitu syirkul akbar, maka hilanglah semua amal kebaikan tersebut. Semuanya akan hilang. Bagaikan apa kata para ulama? Bagaikan debu yang ada di atas batu tertiup oleh angin lalu hilang semuanya. Seperti itulah perumpamaan kata para ulama. Lalu musibah yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya ialah di dalam neraka. Dan satu lagi, tidak ada satupun orang yang bisa membantunya. Sekalipun apa? Sekalipun anaknya seorang dai, sekalipun anaknya yang soleh, sekalipun anaknya seorang ulama, bahkan sekalipun anaknya seorang nabi, ya, tidak ada satupun orang yang bisa membantu seseorang yang meninggal dengan keadaan syirkul akbar, yaitu syirik yang besar. Ya, kisah ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai paman yang bernama Abu Thalib. Tentunya kita tahu bagaimana pengorbanan Abu Thalib kepada Islam, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya hartanya, jiwanya pun dipertaruhkan untuk Islam, untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada akhir hayatnya Abu Thalib meninggal dengan keadaan musyrik, ya,
dengan keadaan musyrik, belum mengenal Islam, ya, belum mau masuk Islam. Ketika sakaratul maut, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada pamannya, wahai pamanku Abu Thalib, katakanlah syahadat, ya, katakanlah 2 kalimat yang dimana bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Thalib? Abu Thalib tidak mau menerima 2 kalimat itu. 2 kalimat yang mulia yang dimana bisa menjadikannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Abu Thalib itu gengsi kepada para ketua-ketua kabilah yang di situ. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Thalib itu meninggal dengan keadaan kafir. Maka tatkala meninggal dengan keadaan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Abu Thalib itu ada di dasar neraka. Tentunya apa dasar neraka itu? Neraka jahanam. Lalu Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah, kebaikan kepada Allah untuk pamannya. Ya. Lalu ketika Rasulullah SAW berdoa, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, tidak sepatutnya seorang nabi, ya, atau seorang hamba yang beriman mendoakan kebaikan untuk orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kerabat kalian, maksudnya saudara. Karena sudah jelas bahwasanya orang-orang musyrik itu tempat tinggalnya di dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas bahwasanya dalil bahwasanya kita tidak boleh mendoakan kebaikan kepada orang-orang musyrik yang tatkala orang-orang musyrik itu meninggal dengan keadaan musyrik, ya. Jadi kalau orang yang musyrik masih hidup tentunya ya kita boleh mendoakan kebaikan. Namun tatkala orang musyrik itu sudah meninggal, maka ini larangan keras dari agama kita, dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendoakan kebaikan kepada mereka. Lalu yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya musibah yang ketiga, innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma dzunna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kezaliman, yaitu kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya daripada syirik. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan, yakni, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya daripada syirik. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku. Tatkala kita melakukan kesyirikan, meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang yang melakukan kesyirikan. Maka kita harus senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjebak di dalam kesyirikan. Hendaknya kita sebagai orang tua, ya, juga selamatkan anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjebak di dalam kesyirikan. Ya, selamatkan anak kita, keluarga kita, agar keluarga kita tidak masuk di dalam kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pelajaran kita agar kita lebih berhati-hati di dalam menjalankan amalan-amalan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.